Baik, halo semuanya. Selamat datang di video kedua dari pembahasan prediksi soal-soal ujian sekolah fisika SMA tahun 2023. Di sini kita akan bahas indikator soal yang kedua, yaitu di yang ini ya, dikatakan bahwasanya di soalnya itu disajikan gambar mata angin, peserta didik dapat menentukan resultan perpindahan dari pergerakan benda dari barat ke utara dan timur dengan tepat. Barat, utara, dan timur dengan tepat. Jadi ini adalah materi vektor. Lebih spesifik lagi vektor perpindahan. Jadi diingat-ingat kembali materi bagaimana cara menentukan resultan dari vektor perpindahannya. Baik, maka soalnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, kita baca. Andi berjalan dari rumahnya menuju arah timur sejauh 100 meter. Kemudian ia berbelok 60 derajat diukur dari arah timur menuju utara sejauh 120 meter. Selanjutnya, ia berbelok 120 derajat dari arah timur menuju utara sejauh 100 meter. Besar perpindahan Andi sejak ia meninggalkan rumahnya ialah... Nah, jadi untuk menjawab soal ini, jadi harus butuh pemahaman trigonometri yang betul-betul sudah mantap. Jadi karena namanya vektor ya, apalagi dia membentuk sudut, maka untuk mencari besar perpindahan kan kita butuh analisis trigonometri. Maka sebelum kita menjawab soal ini, kita akan review dulu materi trigonometrinya. Baik kalau misalnya sudah ada yang sudah paham, boleh di skip saja, silakan di skip ke bagian langsung menjawab soalnya. Ini untuk memudahkan saja bagi peserta didik mungkin yang belum lancar. Nah, kalau materi vektor perpindahan sendiri, kan ada beberapa cara untuk menentukan resultan perpindahannya ya. Kira-kira berapa jauh dia berpindah, ada metode jajar genjang, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalnya kalian mendapati soal yang seperti ini, maka cara yang paling mudah menurut saya adalah tinggal kita menganalisis setiap komponen sumbu X dan sumbu Y dari perpindahannya. Jadi perlu diingat bahwasannya setiap perpindahan maka ada dua komponen yang bekerja, yaitu ada komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, sebelum kita menjawab, kita review dulu materi trigonometri ya. Sini saya coba gambarkan, misalnya ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya, misalnya ini adalah sumbu X, Y, dan Z. Ini ada sudut theta. Jadi untuk supaya memudahkan biasanya saya menggunakan trik sindemi, kosami, dan tandesa. Pasti beberapa sudah familiar dengan istilah ini ya. Ada sindemi, kosami, tandesa. Kalau sindemi, sisi depan bagi sisi miring. Jadi maksudnya sin theta itu sama dengan sisi depan berarti ada Y, dibagi sisi miringnya adalah Z. Sedangkan untuk kosami berarti di situ singkatan dari cos samping miring. Berarti cos theta sama dengan samping apa? X, miringnya Z juga. Kalau tan desa berarti tan depan dibagi samping. Berarti tan theta sama dengan di depan adalah Y, sampingnya adalah X. Nah, ini yang perlu diingat dan perlu dikuasai untuk menjawab soal yang vektor perpindahan ini. Khususnya untuk nomor 2 ini ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk menjawab soal ini lebih gampangnya kalau kita lewat gambar sambil menggambar untuk menjawab soalnya. Jadi kita ini ingat ya, yang materi ini saya pindahkan dulu. Nah, jadi kita save dulu situ ya sebagai bank ini pembelajarannya kita. Kita
untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah dengan menggambar. Jadi kata-kata yang di situ bilang Andi berjalan dari rumahnya menuju arah timur sejauh 100 meter. Jadi kita gambar dulu mata angin. Berarti ada utara, selatan, barat, timur ya. Berarti katanya Andi berjalan ke arah timur sejauh 100 meter. Ya, 100 meter. Kemudian ia berbelok 60 derajat diukur dari arah timur. Berarti maksudnya dia membentuk sudut dia berbelok menuju arah utara, akan tetapi dia membentuk 60 derajat dari arah timur. Jadi tadi yang ini arah timur ya. Kita sudah gambar yang ini arah timur, maka Andi itu berbelok ke atas, akan tetapi dia membentuk sudut 60 derajat. 60 ya, kurang lebih begini ya. Nah, kalau kita gambar garis putus-putusnya, maka ini sudut 60 derajat. Ini panjangnya tadi 120 meter. Selanjutnya, ini kalimatnya. Selanjutnya, ia berbelok 120 derajat dari arah timur menuju utara sejauh 100 meter. Jadi dia kembali berbelok ke atas, akan tetapi dia membentuk sudut, saya gambar garis bantunya ya. Berbelok ke atas, membentuk sudut 120 derajat dari arah timur. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, yang dimaksud sudut 120 derajat yang ini. Ya, 120 derajat. Panjangnya juga adalah 100 meter. Nah, berarti gambarnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, maka untuk memudahkan kita menjawab soal seperti ini, kita buatkan tabel saja supaya bisa teratur menjawabnya, juga tidak kebingungan nanti. Saya pindahkan gambarnya dulu ya. Caranya kita buat tabel dulu nih. Tabel pertama, kolom pertama itu isinya jarak. Tabel kedua isinya sudut. Tabel ketiga isinya adalah komponen jarak di sumbu X. Dan yang keempat adalah komponen jarak di sumbu Y. Kita garis. Nah, itu ya. Kita perhatikan yang jarak yang pertama yang ditempuh oleh Andi adalah 100 meter. Maka kita namakan di situ S. S1-nya adalah 100 meter. Sudut yang dibentuk oleh Andi, sudutnya terhadap garis kita timur ini, kan dia menuju ke timur tadi bilangnya ya, lurus ke arah timur. Kita anggap dia sumbu X. Jadi Andi tidak membentuk sudut apapun. Berarti kita sini tulis 0 derajat. Sorry. Kemudian ada di situ dia katanya berarti di sini ada, kalau kita analisis komponen sumbu X dan sumbu Y-nya untuk jarak yang pertama. Kalau di sumbu X, maka ada ini garis yang ditempuh oleh Andi, yaitu 100 meter. Berarti kita tuliskan jarak di komponen sumbu X yang pertama itu adalah 100 meter. Sedangkan untuk komponen sumbu Y-nya tidak ada. Kenapa? Karena dia hanya bergerak lurus searah atau sejajar dengan sumbu X tok saja. Tidak ada komponen gerak di arah sumbu Y. Berarti untuk SY satunya adalah 0. Oh iya, perlu diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya ada arah mata angin seperti ini, maka kita perlu ingat kembali arah. Karena ini vektor ya, arah sangat menentukan. Kalau arahnya ke kanan, arah kanan sumbu X, maka nilainya positif. Kalau sebaliknya adalah negatif. Kemudian kalau arahnya ke atas, berarti dia positif. Untuk yang sumbu Y, kalau sumbu Y-nya arah ke bawah, maka nilainya negatif. Jadi sejauh ini Andi bergerak ke arah kanan, ke arah timur ke sana ya. Ke arah kanan berarti nilainya positif. Jadi positif 100 meter.
Kita lihat yang jarak yang kedua yang ditempuh oleh Andi, yang ini ya. Ini yang ditempuh oleh Andi, maka di situ kita tuliskan jarak keduanya 120 meter. Kemudian sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. 60 derajat. Yang ini ya 60 derajat. Kemudian kita perlu menganalisis komponen di sumbu X-nya dan komponen di sumbu Y-nya. Karena dia membentuk sudut. Seperti yang saya bilang tadi ya, maka kita supaya memudahkan kita buat garis bantu. Berarti ini adalah komponen sumbu X. Kita namakan SX2. Yang ini komponen sumbu Y yang ke atas. Kita namakan SY2. Nah, atau supaya mudah, yang ini saya pindahkan ke depannya ini ya, supaya tadi membentuk sudut segitiga siku-siku. Yang kita gambarkan yang pertama tadi yang ini ya, yang di atas. Jadi ini sudah mirip dengan ini. Itu ya. Maka untuk mencari SX2, yang ini SX2, nah, kita lihat kembali tadi yang ini ya. Yang ini SX2. Kita mau mencari garis di komponen sumbu X, jarak komponen sumbu X yang ini ya. Berarti kalau kita lihat gambar segitiga yang pertama tadi adalah yang ini X. X tadi dia melibatkan cos. Nih X. Cos. Kalau di sini kan tidak ada X-nya ya. Ya, tidak ada X-nya. Di sini X. Nah, ini kita tidak pakai karena yang diketahui hanya adalah sumbu yang diketahui bilangannya adalah sisi miring. Jadi yang kita cari adalah persamaan di sini trigonometri yang melibatkan sisi miring dan komponen X dengan Y. Karena kita mau mencari sumbu X, maka kita memakai cos. Kenapa? Karena di sini rumusnya yang melibatkan X dan sisi miring adalah cos. Jadi cos theta sama dengan X bagi Z. Maka kalau kita mencari X, karena kita adalah ingin mencari X, maka X sama dengan sisi miring dikali cos theta. Maka di sini SX2 berarti SX2 sisi miringnya adalah 120 dikali cos 60 derajat. Maaf ya tidak muat. Cos 60 derajat. Muat saya minimalis tulisannya. 120 kali cos 60 derajat. 120 cos 60 1/2. Berarti ini 60 meter. 60 meter. Nah, dan berarti di sini kemampuan yang harus kamu miliki juga adalah menghafal atau mengingat berapa nilai dari sudut-sudut istimewa. Karena cos 60 ini salah satu sudut istimewa, harus dihafal. Sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Itu dihafal berapa nilai sinusnya, berapa nilai kosinusnya. Akan tetapi biasanya dalam soal ujian, biasanya diberikan, cos 60 sekian, cos sin 60 sekian. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi supaya jangan sampai tidak diberikan, maka lebih amannya dihafal. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat SX2. Kita mau lihat komponen S2 di untuk yang sumbu Y. Berarti SY2. Berarti rumus yang mana yang kita pakai? Rumus yang kita pakai adalah yang ini, sinus. Kenapa? Karena yang melibatkan Y dan sisi miring adalah yang sinus. Berarti sin theta sama dengan Y dibagi Z atau sisi miring. Maka Y-nya sama dengan, berarti sisi miring dikali sinus theta. Nah, berarti ini adalah SY2. SY2 sisi miringnya 120 meter dikali sin 60 derajat. 120 sin 60 1/2 akar 3. Ya, sin 60 1/2 akar 3 ya. Ya, 90 1/2 akar 3, maka 120 bagi 2, 60 akar 3. Nah, jadi kita sudah dapat meter. Ini meter. Ini sudah dapat komponen S2 di sumbu X dan komponen S2 di sumbu Y-nya. Dan mereka ini masih bernilai positif. Kenapa? Karena
komponen sumbu X dia mengarah ke kanan, berarti ya positif. Kemudian komponen sumbu S2 di Y dia mengarah ke atas, berarti masih positif juga. Jadi positif 60 dan positif 60 akar 3. Nah, begitu pula dengan untuk jarak yang terakhir ini, yang ketiga, S3. Kita tuliskan S3-nya adalah 100 meter. Dia membentuk sudut 120 derajat dari arah timur. Supaya gampang, kita tidak usah pakai sudut yang ini. Kita pakai sudut yang ini yang tersisa. Jadi kalau dalam lingkaran, dia setengah lingkaran itu bernilai 180 derajat. Setengah lingkaran 180 derajat, kalau full 360 kan. Nah, berarti kalau di sini sudah diketahui 120, maka yang tersisa di sini adalah berapa supaya dapat 80, berarti dia 60 derajat. 60 derajat. Nah, berarti supaya mudah kita kembali buatkan dia garis bantu segitiga siku-siku. Ini adalah S3Y atau komponen sumbu garis S3 di Y, dan yang ini adalah arahnya ke kiri, S3X. S3 SX3. SX3 ini saya hapus dulu. Ini SY3. Ya. Jadi ini ada SX3 yang ini mengarah ke sana dan SY3 yang mengarah ke atas. Berarti sudutnya tadi kita pakai yang ini ya, 60 derajat. Berarti kita tuliskan 60 derajat. Kemudian SX3 jarak garis ketiga, perpindahan andi ketiga di sumbu X, karena dia adalah komponen sumbu X, maka sama dengan di atas tadi. Berarti sisi miring dikali cos 60. Sisi miringnya 100, cos 60 derajat. 100 dikali 1/2 hasilnya kita perhatikan dulu arahnya ya. Arahnya kan dia ke kiri ya. Tadi kita bahasanya kalau ke kiri dia minus. Berarti minus 100 cos 60. Berarti minus 100 kali 1/2 sama dengan minus 50 meter. Karena dia mengarah ke kiri. Sekarang yang ini juga SY3 yang mengarah ke atas. Berarti karena dia di depan sudut, maka pakai sinus. Berarti sama dengan di atas tadi ya. SY3 sama dengan 100 sisi miringnya kali sinus 60. Berarti 100 kali 1/2 akar 3 sama dengan 50 akar 3 meter. Nah, ini kita sudah dapat komponen-komponen. Kita sudah menganalisis setiap komponen sumbu X maupun sumbu Y setiap perpindahan andi. Yang ini sudah, S2-nya sudah juga, S3-nya juga sudah. Maka kita jumlahkan komponen sumbu X, pergerakan andi sumbu X, dan pergerakan andi di sumbu Y. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti SX total sama dengan SX1 tambah SX2 tambah SX3. SX1-nya andi 100 tambah SX2-nya 60 tambah SX3-nya minus 50. Berarti 160 dikurang 50 hasilnya 110 meter. Itu di komponen sumbu X. Kemudian kita jumlahkan juga yang di komponen sumbu Y. Berarti di sini ada SY total sama dengan SY1 tambah SY2 tambah SY3. SY1-nya berapa? SY1-nya tadi 0. SY2-nya 60 akar 3. SY3-nya 50 akar 3. 60 tambah 50, 60 akar 3 tambah 50 akar 3 hasilnya 110 akar 3 ya, meter. Baik. Nah, berikutnya adalah ini kan kita sudah dapatkan komponen total di sumbu X dan komponen total perpindahan andi di sumbu Y. Maka untuk mencari perpindahan andi,
kita menggunakan Pitagoras. Jadi, anggaplah kalau saya gambarkan ya, Andi ke sana komponen sumbu X-nya 110, sedangkan ke atas ke sumbu Y tadi kita dapatkan 110 akar 3. Maka yang kita mau cari adalah perpindahannya Andi dari sini ke sini atau sisi miring. Karena dia sisi miring berarti perpindahan Andi adalah, maka karena sisi miring kita perpindahan Andi adalah totalnya, anggaplah R ya. R berarti 110 pangkat 2 tambah 110 akar 3 kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau supaya gampangnya ini, supaya mudahnya, ini kan kalau kita jabarkan ini menjadi 110 kuadrat, ini kuadratnya kuadrat yang ini ya, kita kali masuk dalam kurung ini berarti 110 kuadrat, kemudian akar 3 di pangkat 2 hasilnya 3. Nah, ini kalau saya sederhanakan, ya, maka ini menjadi 110 kuadrat dalam kurung 1 tambah 3. Kan gitu ya. Ini kan kalau 110 kali masuk kali 1 ini hasilnya, 110 kuadrat kali masuk ini hasilnya. Nah, maka 110 kuadrat ini bisa kita kasih keluar dari akar. Maka hasilnya perpindahan Andi sama dengan 110 akar 4. 1 tambah 3 kan 4 ya. Akar 4 sama dengan 2. 110 kali 2 berarti 220 meter. Nah, itu jadi perpindahan Andi adalah totalnya 220 meter. Pilihannya yang benar adalah B. Nah, itu ya. Jadi ini adalah cara pengerjaan, contoh soal, prediksi soal, semoga sama atau kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya beda, kamu sudah tahu caranya. Bagaimana caranya untuk menjawab soal yang seperti ini. Yang pertama, sekali lagi, digambarkan dulu. Kemudian jangan lupa ini harus dikuasai ya. Cara mengidentifikasi rumus trigonometri mana yang harus dipakai. Itu harus penting dan fatal kalau salah. Jadi kalau misalnya sudah dianalisis gambarnya, kita buatkan tabel seperti ini. Tabel jarak, sudut, kemudian jarak di sumbu X dan jarak di sumbu Y. Setelah itu kalau sudah dapat dijumlah di X-nya, Y-nya juga dijumlah, maka itu menjadi masing-masing komponennya, yang X dan Y. Ini 110, ini 110 akar 3. Maka sisi miringnya berapa? Pakai dalil Pitagoras. Maka kita dapat 110 kuadrat tambah 110 akar 3 pangkat 2, hingga kita dapat hasil terakhirnya 220 meter. Nah, itu yang pembahasan kita untuk indikator nomor 2 dan untuk soal nomor 2. See you around.